konsultan Indramayu diduga bisnis di sekolah tentang program DAK APBN. Global News TV Indramayu. Untuk mencari keuntungan pribadi, oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dan konsultannya diduga menyalahgunakan wewenang karena disinyalir ikut berbisnis material untuk di beberapa sekolah dasar ada di Indramayu mendapatkan program dana alokasi DAK 2020 dari anggaran pendapatan belanja negara, padahal di dalam aturan ketika sekolah mendapatkan program rehab sekolah berat dan ringan itu harus diswaklola. Artinya segala sesuatu ditanggung jawab oleh kepala sekolah masing-masing yang mendapatkan program. Terkait di sekolah adalah kewenangan kepala sekolah dan program di sekolah. Informasi dihimpun Global News TV dari beberapa para pekerja dan kepala sekolah yang minta namanya dirahasiakan mengatakan bahwa segala sesuatunya mengenai material itu kiriman dari Dinas Pendidikan Indramayu melalui konsultannya dan diduga seorang oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang telah melakukan bisnis tersebut. Hal serupa juga diamini oleh Kepala Sekolah Dasar SD Negeri Cantigi Kulon Soleha MPDI saat di ruang kerjanya Kamis 3 Desember 2020 didampingi seorang laki-laki yang mengaku dari partai besar. Dikatakan oleh dia sebetulnya kurang setuju ada oknum Dinas Pendidikan dan konsultan. Kok seperti ini? Sepertinya ketika ada kegiatan program sekolah dijadikan ajang bisnis material. Jadi semua sekolah yang mendapatkan program dana alokasi khusus, pasokan bahkan materialnya dikirim dari Dinas Pendidikan. Jadi kepala sekolah yang sepertinya bertanggung jawab atas program itu mestinya diswaklolakan. Itu hanya sebagian kecil saja, seperti penambalan tembok-tembok yang sudah pada ambrol atau ngelotok plesterannya. Lain halnya dengan Nur Nata selaku Ketua Divisi Investigasi Kadif Investigasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI. Saat diminta komentarnya, inilah yang diberlakukan di Bumi Mangga Indramayu untuk program dana alokasi khusus DAK, yakni di tahun 2020 ini. Seperti yang dilakukan investigasi itu dari berbagai sekolah, memang benar adanya segalanya dikirim dari dinas, baik baja ringan, keramik, dan material lainnya. Masih menurut Nurnata pada sesuai aturan dan ketika program dana alokasi khusus itu harusnya dikelola oleh sekolah masing-masing, pihak dinas pendidikan yang sifatnya hanya memantau dan mengawasi, bukan justru ikut berbisnis agar semua sekolah menurut dan tunduk padanya. Segala hal pemasangan baja ringan dan semuanya ditunjuk oleh Dinas Pendidikan. Setiap sekolah harus menggunakan material kiriman dari dinas melalui konsultan seperti SDN 3 Cantigi Kulon Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu dan SDN Kertayasa Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, contoh yang diduga dimanfaatkan oknum Dinas Pendidikan dan konsultan itu. Semua material di-drop dari toko lalu dipasok ke sekolah supaya banyak untungnya, cetus Nurnata. Ketika Global News TV menyambangi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Haji Caridin dan Kabid SD Malik ingin mengonfirmasi terkait dugaan bisnis material untuk SD di Kabupaten Indramayu, namun sampai beberapa kali di kantornya tidak ada yang bisa ditemui. Diduga Kadisdik dan Kabid SD alergi terhadap wartawan karena takut borok bisnisnya terbongkar. Hal yang sama juga dibenarkan oleh Sugianto pada Kamis 3 Desember 2020 yang mengaku pekerja harian di Sekolah Dasar Negeri Kertayasa membenarkan bahwa material dan segalanya dikirim dari Dinas Pendidikan melalui konsultan bernama Agus. Saya itu hanya mengerjakan tembok-tembok yang ambrol plesterannya. Adapun pemasangan baja ringan dan lainnya itu dikerjakan oleh pekerja kiriman dari Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, Bukas Sugiono. Bahwa hasil konfirmasi dan hasil temuan kami di lapangan bahwa penerima anggaran DAK dari pusat itu semuanya kepala sekolah kebanyakan
menginformasikan. Kira-kira apa lagi kira-kira seperti yang lainnya yang di-shop oleh baik oleh dinas ataupun konsultan itu kira-kira apa Pak Nur Di Nata? antaranya yang dikerjakan dari pihak dinas itu adalah atap baja ringan, terus disediakan untuk plafonnya, untuk ini juga multiroomnya juga disediakan dari dinas. Jadi kalau untuk yang penerima swaklola atau misalnya dana dak itu hanya diberikan pekerjaan untuk ini aja temboknya saja. Sesuai aturan kira-kira bagaimana Pak mengenai swaklola? Kalau menurut aturan itu kan biasanya harus yang namanya swaklola itu dikerjakan oleh pihak kepala sekolah. Kok kenapa ada ikut maksudnya mah dilelangkan oleh dari pihak ya dinas pendidikan? Artinya mencari keuntungannya. Pada intinya ya seperti itu. Berarti pihak dinas itu yang jelas mah ya intinya mencari keuntungan dari itu penerima anggaran dana dak tersebut. Menurut saya ya itu kurang bagus lah pihak dinas seperti itu. Makanya kami memberikan keterangan seperti itu hasil dari temuan kami yang ada di lapangan berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Indramayu. Mungkin sebatas informasi dari kami sebagai Kepala Divisi Investigasi Kabupaten Indramayu dari LSM DNDI, mungkin hanya sekian yang bisa kami informasikan. Sekian. Global News TV dari Indramayu, Sukadi dan M. Prayuda melaporkan.